Beberapa minggu kemudian, Rio mulai mengidam makanan laut. Jadi, dia mengunjungi pantai, tetapi dia terkejut menemukan sebuah kapal karam di sana. Dia dengan cepat menemukan seorang pria di dekat kapal itu dan setelah memeriksanya dengan cermat, Rio mendapati bahwa pria itu sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba, dia mendengar seorang pria mengerang dan matanya berbinar karena ini adalah manusia pertama yang dia temui sejak datang ke dunia ini. Pria bernama Abel itu mendapatkan kilas balik tentang seekor monster gurita raksasa yang menyerang kapalnya saat badai yang menyebabkan dia terjatuh ke lautan. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di rumah Rio. Dia menyadari bahwa entah bagaimana dia berhasil selamat dan segera mulai mencari orang lain. Saat dia meninggalkan rumah itu, dia menjadi semakin bingung karena dia sama sekali tidak tahu di mana tempat itu. Dan tepat saat itu, Rio mendekatinya dari belakang. Abel terkejut karena meskipun dia adalah seorang prajurit yang cukup terampil, dia tidak bisa merasakan kedatangan Rio. Dia juga terkejut dengan cara berpakaian Rio, tetapi memutuskan untuk bersikap sopan dan tidak membicarakannya terlebih dahulu. Abel memperkenalkan dirinya kepada Rio dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Rio menjawab bahwa dia hanya bisa menyelamatkannya, dan semua orang lainnya sudah mati ketika dia menemukannya. Abel memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkan orang-orang itu karena mereka adalah penyelundup. Tetapi sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, perutnya mulai keroncongan. Rio mengatakan bahwa mereka bisa membicarakannya sambil makan dan membawanya masuk ke dalam rumah, di mana Abel yang usil dengan cepat mengangkat topik tentang pakaian Rio. Rio mengatakan bahwa dia tidak memiliki pakaian lain dan tidak ada kain untuk membuat yang baru, dan Abel menyuruhnya untuk membeli saja. Dia segera berhenti berpikir bahwa Rio pasti terlalu miskin untuk membeli pakaian. Tetapi Rio mengurangi rasa bersalahnya dengan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di daerah ini selain dirinya. Abel kemudian bertanya kepada Rio apakah dia berburu untuk makanan dan dia membenarkannya. Selanjutnya, dia bertanya apakah Rio menggunakan pisau untuk itu, tetapi Rio menunjukkan sihir airnya, mengatakan bahwa sebagian besar ia berburu menggunakan sihir. Abel terkesan karena hanya separuh orang di dunia yang bisa menggunakan sihir, dan dia termasuk separuh lainnya yang tidak bisa. Itu adalah berita mengejutkan bagi Rio karena malaikat pernah memberitahunya bahwa hanya 20% orang yang bisa menggunakan sihir. Bagaimanapun, Abel memintanya untuk membawanya ke pantai karena dia perlu memastikan sesuatu. Dalam perjalanan, dia memberitahu Rio untuk membiarkannya berada di garis depan jika mereka menemui bahaya apapun. Rio menjawab bahwa itu tidak perlu, tetapi Abel bersikeras karena dia tidak ingin selalu menjadi orang yang diselamatkan. Rio membiarkannya melakukan sesuka hatinya dan mereka segera sampai di kapal yang rusak di mana semua mayat telah lenyap. Abel berpikir bahwa entah monster atau laut yang membawanya dan dia berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkannya, karena kalau tidak dia akan mengalami nasib yang sama. Abel kemudian mengatakan bahwa dia tidak menemukan apa yang dia cari dan untuk saat ini dia ingin bertemu kembali dengan teman-temannya, tetapi badai telah membawa kapal itu jauh ke selatan dan dia tidak tahu ke arah mana dia harus pergi sekarang. Tiba-tiba dia mendapat ide dan bertanya kepada Rio apakah dia mau ikut bersamanya. Rio terkejut mendengar hal ini dan Abel berkata bahwa dia bisa memanfaatkan bantuannya untuk menemukan jalan kembali dan kemudian dia bisa mencarikan pekerjaan yang akan memungkinkan Rio hidup dalam kondisi yang lebih baik. Rio memikirkan tawarannya untuk sementara waktu dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemandu Abel kembali ke kota. Malam itu, dia melihat kebunnya yang telah ia rawat dengan penuh usaha dan merasa sedikit sedih memikirkan harus meninggalkannya. Pada malam hari, dia memberitahu Abel bahwa dia akan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang dan meskipun ksatria itu penasaran dengan orang tersebut, dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Rio pergi ke danau untuk menemui ksatria tanpa kepala dan memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan hutan untuk waktu yang lama. Dia berterima kasih kepada ksatria itu karena telah mengajarinya cara bertarung lalu mengeluarkan pisaunya, mengatakan bahwa malam ini dia akan bertarung sekuat tenaga. Ksatria tanpa kepala itu juga menghunus pedangnya dan kemudian Rio menyerbunya, mendorongnya mundur dengan serangan tanpa henti. Setelah pertarungan panjang dan berat, Rio kelelahan dan ksatria itu kembali ke danau.
Rio sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadanya, dan ksatria itu tetap diam. Namun, begitu ia mencapai posisinya, ia berbalik dan memanggil sebuah baju zirah sihir dari dalam air sebagai hadiah perpisahan. Rio menjadi emosional menerima baju itu dan sekali lagi berterima kasih kepada ksatria tanpa kepala sebelum kembali ke rumah. Keesokan paginya, Rio dan Abel bersiap untuk memulai perjalanan mereka dan Rio mulai merasa nostalgik meninggalkan tempat yang telah ia huni begitu lama. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor babi hutan di dalam hutan dan Abel memintanya untuk membiarkan dia yang menanganinya. Dia berlari ke arah babi itu dengan pedangnya terhunus lalu menggunakan sebuah keterampilan bertarung untuk mengubah binatang malang itu menjadi seperti donat. Rio takjub dan bertanya apa itu keterampilan bertarung, dan Abel menjelaskan bahwa orang yang bertarung dengan senjata menggunakan keterampilan bertarung. Mereka berkemah di dalam pohon berlubang pada malam hari dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan. Mereka menemukan beberapa manusia kadal di rawa dan Abel memutuskan untuk mengubah rute daripada berpapasan dengan mereka karena mereka cukup kuat. Namun, Rio bisa merasakan bahwa manusia kadal itu tetap mengikuti mereka meskipun mereka telah mengubah jalur, dan Abel bersiap untuk melawan mereka. Rio memberitahunya bahwa jumlah mereka terlalu banyak dan dia juga akan menggunakan sihirnya untuk bertarung. Abel mengira Rio tidak akan bisa bertarung tanpa tongkatnya, tetapi dia terkejut ketika Rio menumbangkan 4 manusia kadal sekaligus dengan tombak-tombak esnya. Setelah pertarungan berakhir, Abel bertanya kepada Rio tentang sihir yang baru saja ia gunakan. Dia menjawab bahwa itu hanyalah tombak es biasa, tetapi Abel mengatakan bahwa teman-temannya yang penyihir angin hanya bisa melancarkan satu serangan pada satu waktu ketika mereka menggunakan sihir, sementara Rio memanggil 4 tombak es sekaligus. Rio mengatakan bahwa itu pasti masalah sihir angin, karena hal ini cukup normal bagi sihir air. Abel memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Rio menciptakan 2 gelas dari es dan memanggil air ke dalamnya. Abel memperhatikan bahwa kali ini dia menggunakan mantra yang berbeda dan Rio menutupi hal itu dengan mengatakan bahwa mungkin Abel salah dengar sebelumnya. Setelah itu, Abel memberi Rio sebuah koin dan dia dengan bersemangat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat uang. Abel terperangah karena dia selalu mengira bahwa Rio miskin, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia semiskin ini. Dia kemudian mulai memberitahu Rio bahwa ada 3 negara besar di dataran tengah yang meliputi Kerajaan Nihli, Kekaisaran Debuti, dan Federasi Handelu. Rio mulai mengejek Kekaisaran Debuti karena dia tidak menyukai namanya. Dan sementara dia terus berbicara tentang betapa bodohnya nama itu, mereka sampai di sebuah tanah lapang yang luas. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah batu di dekat mereka bergerak dengan sendirinya, dan Abel dengan cepat menebasnya menjadi 2. Rio juga membuat perisai air untuk menahan batu-batu yang meluncur ke arah mereka, dan Abel menyadari bahwa mereka baru saja berjalan ke dalam sarang golem batu. Rio bertanya apakah golem tidak lebih berbentuk manusia, tetapi Abel memutuskan untuk mengurus mereka sebelum menjawab pertanyaan itu. Dia berlari ke arah golem terdekat dan menghantamkan sebuah lubang ke tubuhnya, tetapi golem itu dengan cepat menambal lukanya dan mulai menyerangnya. Abel mundur, mengatakan bahwa serangan mereka tidak akan efektif terhadap golem. Namun kemudian Rio mendapat ide. Dia menciptakan sebuah balok es raksasa di udara dan menjatuhkannya di atas para golem, menghancurkan mereka. Abel terperangah karena dia belum pernah melihat sihir seperti itu sebelumnya, tetapi Rio menggunakannya beberapa kali lagi untuk mengalahkan sisa golem. Setelah itu, mereka menemukan seekor golem batu khusus dengan sebuah batu sihir besar, dan Abel mengatakan bahwa itu akan laku terjual dengan harga tinggi. Rio mengatakan bahwa dia ingin mengambil batu sihir dari golem lain juga, tetapi mereka terkubur di bawah es dan dia entah terlalu malas atau terlalu bodoh untuk mencairkannya saja. Mereka melanjutkan perjalanan setelah itu dan segera menemukan seekor bibrida buaya kuda Nil raksasa. Abel mengatakan bahwa itu adalah seekor behemoth, yaitu monster yang sangat langka dan kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rio bertanya apakah mereka harus memburunya, tetapi Abel memberitahunya bahwa itu bahkan tidak mungkin. Tepat saat itu, beberapa wyvern juga muncul di sana,
dan Rio bersemangat karena sekarang mereka akan melihat pertarungan antar monster. Segera, para Wyvern mulai menembakkan batu ke arah Behemoth dengan sihir, tetapi monster itu hanya mengaum, membatalkan sihir mereka dan membuat mereka jatuh ke tanah. Rio mengatakan kepada Abel bahwa monster raksasa itu mungkin menggunakan keterampilan pembatalan sihir. Kemudian, saat mereka sedang makan malam, Abel bertanya lebih lanjut kepada Rio tentang keterampilan pembatalan sihir karena dia hanya pernah mendengar tentang jebakan tertentu di dalam Dungeon yang bisa melakukan itu. Rio bersemangat mendengar tentang Dungeon dan Abel memberitahunya bahwa ada sebuah Dungeon di kota Lon, tujuan mereka. Rio marah karena dia tidak memberitahunya tentang hal penting ini lebih awal dan bertanya apakah dia juga menyembunyikan hal lain. Abel bertanya apakah dia setidaknya tahu tentang Dwarf dan Elf, tetapi Rio memintanya untuk memberi detailnya. Beberapa hari kemudian mereka sampai di jajaran pegunungan dan Rio mengatakan bahwa mereka akan menemukan sebuah pemukiman manusia setelah melintasi pegunungan itu. Abel bertanya bagaimana dia bisa begitu yakin dan Rio bertanya-tanya apakah dia harus memberitahunya bahwa dia pernah bertemu naga yang memberinya banyak pengetahuan tentang dunia ini. Pada akhirnya dia memutuskan untuk merahasiakannya dengan mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan di luar pemahaman manusia. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara aneh dan keduanya bersiap untuk bertarung. Namun, ketika seekor monster kuat bernama Griffin mendekati mereka dari langit, baik Rio maupun Abel panik. Abel mulai mengalami serangan panik tetapi Rio dengan cepat menyelesaikan situasi dengan melemparkan sepotong daging ke udara. Abel menirunya dan Griffin itu mengambil kedua potong daging ke dalam mulutnya sebelum terbang pergi. Keduanya menghela napas lega setelah Griffin itu pergi dan mereka sepakat bahwa mereka tidak akan bertahan lama jika nekat melawan sesuatu yang begitu kuat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Abel mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah bertemu dengan Behemoth atau Griffin dalam 100 tahun terakhir dan pegunungan tinggi pasti yang menghentikan mereka mencapai pemukiman manusia. Itu mengingatkan Rio bahwa Wyvern yang melawan Behemoth datang dari utara, yang berarti sarang mereka ada di dekat sana. Dugaan itu ternyata benar karena mereka segera menemukan beberapa Wyvern sedang memakan seekor monster. Rio ingin bertarung, tetapi Abel mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 20 petualang berpengalaman untuk menghadapi monster sekuat Wyvern. Rio mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran di masa depan dan bertanya apakah akan lebih baik jika sayap Wyvern itu dipasangkan ke tanah. Abel mengiyakan, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan satu dalam pertempuran jarak dekat. Rio segera maju, melafalkan mantra panjang palsu hanya untuk memanggil 4 tombak es yang menusuk sayap Wyvern. Abel memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantam kepala mereka. Namun kemudian 2 Wyvern lagi muncul di sana. Rio memasak mereka ke tanah menggunakan tombak es, tetapi kali ini tanpa melafalkan mantra, dan Abel menjadi curiga. Bagaimanapun, mereka mengalahkan para Wyvern itu dan mengumpulkan batu sihir mereka lalu melanjutkan perjalanan ke utara. Segera mereka melewati jajaran pegunungan dan tiba di perbukitan hijau. Abel terkejut bahwa mereka tidak hanya bertarung melawan Wyvern tetapi juga berhasil mendapatkan banyak batu sihir yang akan menghasilkan banyak uang setelah mereka sampai di Kekaisaran. Rio tiba-tiba penasaran negara mana yang sebenarnya mereka tuju karena dia baik-baik saja dengan negara manapun kecuali Kekaisaran Debi. Abel memberitahunya bahwa Kekaisaran Deuhi berada sedikit lebih jauh di utara dan Rio tampak lega mendengarnya. Hal ini membingungkan Abel dan dia bertanya apakah Rio punya masalah dengan kekaisaran itu. Dia menjawab bahwa dia tidak punya masalah dengan kekaisaran atau rakyatnya. Tetapi namanya terlalu memalukan sehingga dia tidak ingin berhubungan dengan itu, dan Abel merasa itu cukup aneh. Tiba-tiba Rio melihat sebuah jalan di kejauhan dan melihat bahwa jalan itu membentang dari timur ke barat. Abel menyadari bahwa jajaran pegunungan yang baru saja mereka lewati bukanlah pegunungan biasa. Namun, ketika Rio bertanya apa yang sedang dia pikirkan, dia menjawab tidak ada apa-apa dan mengatakan bahwa jalan itu akan membawa mereka ke sebuah kota. Rio bersemangat dengan pikiran bisa tidur di atas ranjang dan Abel merekomendasikannya untuk mencoba makanan di kota itu. Mereka sampai di kota pada malam hari dan ketika sedang makan malam di sebuah penginapan, Abel menyarankan Rio untuk mendaftarkan dirinya di Guild Petualang karena lisensi Guild bisa berfungsi sebagai kartu identitas. Selain itu,
Jika dia punya lisensi guild, dia tidak perlu membayar pajak ketika memasuki kota baru. Abel mengingatkan Rio bahwa dia baru saja membayar 1 koin perak untuk menutupi biaya masuknya ke kota. Rio mulai mengejeknya, bertanya apakah dia akan mencatat setiap sen yang dia keluarkan demi seorang teman. Abel agak merasa risih dengan tingkah itu, tapi dia tetap melanjutkan penjelasannya dan memberitahu Rio bahwa jika dia menjadi anggota Guild Petualang, Guild akan membeli batu sihir dan material monster darinya dengan harga bagus. Dia menjelaskan bahwa hanya alkemis yang bisa menggunakan material tersebut dengan benar dan Rio menjadi penasaran ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Namun, dia tidak sempat bertanya karena pelayan datang membawakan makanan dan Rio hampir tidak percaya matanya ketika melihat sepiring nasi kari. Rio mencoba mencerna bagaimana nasi kari bisa ada di dunia ini, karena bahkan di anime Ice Sky, sang protagonis harus bekerja keras dan berkeliling dunia untuk menciptakan kari yang sempurna, dan dia sebenarnya menantikan hal itu. Rasa karinya pun sama lezat dan membawa nostalgia seperti yang biasa dia makan di Jepang. Rio dengan cepat menghabiskan sepiring penuh sebelum memesan lagi. Keesokan harinya, Rio terus saja mengoceh tentang betapa enaknya kari itu dan berkata bahwa ternyata ada satu hal menarik lagi yang Abel sembunyikan darinya. Dia dengan nada main-main menyuruh Abel mengungkapkan semua rahasia yang masih dia sembunyikan. Abel tertegun mendengarnya, tetapi ternyata Rio hanya ingin dia memberitahu tentang toko-toko manisan di kota itu. Abel dengan gugup pergi sambil mengatakan bahwa dia tidak suka makanan manis, dan Rio merasa bingung dengan sikapnya yang mencurigakan itu. Bagaimanapun, mereka melanjutkan perjalanan dan segera sampai di kota Lon yang dikelilingi hamparan ladang gandum luas. Saat mereka sampai di gerbang kota, penjaga bernama Nimer mengenali Abel dan terkejut melihatnya karena dia dilaporkan hilang beberapa bulan sebelumnya. Abel memberitahunya bahwa banyak hal telah terjadi dan dia berhasil kembali ke rumah berkat Rio. Nimer berterima kasih pada Rio karena sudah menyelamatkan temannya lalu dengan bersemangat menjabat tangannya sebelum mulai berbincang dengan Abel. Setelah berada di dalam kota, Abel mengatakan pada Rio bahwa mereka sebaiknya langsung menuju guild karena dengan keberadaannya, Rio bisa naik peringkat seketika saat pendaftaran. Dia menjelaskan bahwa biasanya petualang pemula diberi peringkat F saat mendaftar, tetapi jika ada petualang berperingkat B atau lebih tinggi yang memberi rekomendasi, mereka bisa langsung naik ke peringkat D. Mereka segera sampai di guild dan semua orang di sana dengan gembira menyambut Abel kembali. Mereka mengerubunginya seperti dia seorang selebriti, dan Rio merasa senang melihat Abel punya banyak orang yang peduli padanya. Dia memutuskan membiarkannya menikmati reuni itu lebih lama dan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Dia mulai berjalan-jalan ketika tiba-tiba dia bertemu dengan seorang elf. Sementara Rio terpesona oleh telinga runcing dan wajah cantiknya, gadis elf itu juga tidak bisa melepaskan pandangannya darinya karena pakaian yang dikenakan Rio. Dia mengenali bahwa itu adalah mantel milik Raja Peri dan mengatakan bahwa Raja Peri pasti sangat menyukai Rio hingga memberikan hadiah seperti itu. Rio bahkan tidak mengerti apa yang dia maksud. Lalu gadis elf itu mengatakan bahwa hari ini dia sedang terburu-buru, tetapi dia berharap bisa bertemu lagi dengannya suatu hari nanti. Rio hanya berdiri terpaku kebingungan ketika Abel keluar untuk mencarinya dan menyuruhnya kembali masuk. Dia kemudian memperkenalkan Rio kepada semua temannya sebagai orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Semua orang berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan Abel dan Rio mulai menyukai perhatian yang dia dapatkan. Setelah itu, Abel membawa Rio ke meja depan dan meminta resepsionis untuk mendaftarkannya sebagai petualang peringkat D atas rekomendasinya. Resepsionis terkejut mendengar hal itu karena tidak ada seorang pun dari kelompok Abel yang pernah merekomendasikan siapapun sebelumnya. Dan dia menjawab bahwa Rio adalah kasus yang sangat istimewa. Resepsionis mengatakan bahwa Rio tetap perlu menunjukkan bukti kekuatannya sebelum mendapatkan kenaikan peringkat. Dan Abel mengatakan bahwa dia ingin berbicara langsung dengan Master Guild tentang hal itu. Resepsionis memberitahu dia dan Abel untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian, Master Guild yang dramatis, Huff, datang berlari setelah mendengar bahwa Abel telah kembali. Abel kemudian memperkenalkannya kepada Rio dan mengatakan bahwa dia ingin Rio mengikuti ujian kenaikan peringkat. Huff menjawab bahwa mereka perlu menguji kekuatannya untuk itu. Dan Abel menjawab bahwa Rio lebih kuat darinya,
yang sangat sulit dipercaya oleh Master Guild. Untuk membuktikan ucapannya, Abel menunjukkan kepada Huff semua batu sihir yang mereka kumpulkan dari para Wyvern, dan Huff hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengatakan bahwa jumlah batu sihir yang mereka miliki berarti mereka telah memburu cukup banyak Wyvern yang bisa menghancurkan seluruh negara. Dan Abel memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang serangan monster karena mereka memburu para Wyvern di sebelah selatan pegunungan Malefic. Rio penasaran apakah nama pegunungan itu memiliki arti penting. Dan Huff mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyeberangi pegunungan Malefic dengan selamat. Dia mengklaim bahwa pegunungan itu begitu berbahaya hingga bahkan para petualang berpangkat tertinggi pun tidak pergi ke sana tanpa alasan yang sangat kuat. Dia tidak bisa mempercayai bahwa Rio dan Abel adalah orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi itu. Dan dia segera setuju untuk menaikkan peringkat Rio tanpa perlu mengikuti ujian. Tepat saat itu, kelompok Abel menerobos masuk ke ruangan, dan mereka sangat emosional karena mereka pikir tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Master Guild memutuskan untuk membiarkan mereka bercengkerama dengan teman mereka sementara dia membawa Rio keluar untuk didaftarkan. Rio mengikutinya, tetapi Abel memintanya untuk menunggu di meja resepsionis setelah selesai karena dia ingin menunjukkan kepadanya sebuah tempat khusus. Setelah itu, Huff menuntun Rio ke kantornya sambil memberitahunya bahwa kelompok Abel, Pedang Merah Darah Crimson Sword, adalah salah satu kelompok terkuat dan paling populer mereka. Rio sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan hal itu, dan dia lebih penasaran apakah dia benar-benar pantas menjadi peringkat D sejak awal. Sebagai tanggapan, Huff memberitahunya bahwa dia tahu betapa berbakatnya Abel, tetapi dia tahu bahwa Abel tidak bisa mengalahkan seekor Wyvern sendirian. Hal itu membuatnya percaya bahwa Rio memainkan peran penting dalam melawan para Wyvern, yang membuatnya layak menjadi peringkat D. Tepat saat itu, resepsionis datang ke kantor dengan peralatan yang dibutuhkan untuk secara resmi mendaftarkan Rio sebagai seorang petualang, dan Huff menyerahkannya kepadanya karena dia memiliki terlalu banyak pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan. Resepsionis, Nenah, memulai dengan memperkenalkan dirinya lalu mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan wawancara dasar. Dia kemudian memberi tahu Rio bahwa selama 300 hari setelah pendaftarannya di Guild, dia bisa tinggal di penginapan milik Guild, tetapi setelah itu dia harus mencari tempat tinggal lain. Selanjutnya, dia memberitahunya tentang kursus eksplorasi Dungeon yang ditawarkan Guild kepada para petualang baru sepertinya. Dan Rio segera menjawab bahwa dia ingin mendaftar dalam kursus tersebut. Nina memberitahunya untuk datang ke aula pertemuan 2 hari kemudian pada pukul 9 pagi. Dan Rio terkejut mengetahui bahwa di sini mereka memiliki jam. Nah kemudian melanjutkan ke proses pendaftaran yang sebenarnya dan memberitahu Rio untuk meletakkan tangannya di atas perangkat kristal di depannya. Saat dia meletakkan tangannya di kristal itu, alat tersebut memindai biometriknya dan mengunggah data ke pelat logam yang diletakkan di atasnya, mengubahnya menjadi kartu guild miliknya. Mina memberi selamat kepada Rio karena secara resmi terdaftar di guild. Dan dengan itu, mereka meninggalkan kantor. Tak lama setelah itu, Abel membawa Rio berkeliling kota, mengatakan bahwa dia ingin membelikannya beberapa pakaian dan sebuah tongkat sebagai pembayaran karena telah mengantarnya ke sini. Rio senang menerima pakaian itu, tetapi dia penasaran dengan tongkat tersebut. Abel mengatakan bahwa semua penyihir membutuhkan sebuah tongkat, tetapi Rio menjawab bahwa dia bisa menggunakan sihir dengan baik tanpa alat apapun. Dia menambahkan bahwa dia juga menggunakan pedang ketika harus bertarung jarak dekat, jadi tongkat sebenarnya tidak akan banyak membantunya. Abel terkejut mendengar hal ini, dan dia semakin terkejut ketika Rio memberitahunya bahwa pisau kecil yang dia miliki sebenarnya adalah pedangnya. Bagaimanapun, Rio mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan sesuatu yang lebih mendesak daripada pakaian atau tongkat, yaitu informasi tentang dasar-dasar dunia ini. Tak lama setelah itu, dia mengetahui bahwa jam, hari, minggu, dan bulan di dunia ini sama seperti di bumi. Dan mereka bahkan menggunakan sistem metrik untuk mengukur sesuatu. Sekarang dia yakin bahwa seseorang dari bumi pernah datang ke dunia ini sejak lama dan mengubah cara segala sesuatu dilakukan, itulah sebabnya ada begitu banyak hal yang terasa familiar di sini. Tepat saat itu, Abel kembali dari toko setelah membayar barang-barang yang dibeli Rio.
Lalu Abel memberitahunya bahwa acara utama hari itu masih tersisa. Dia membawa Rio ke sebuah penginapan besar di mana semua temannya dari guild sudah berkumpul untuk merayakan kepulangannya dengan selamat. Mereka berpesta sepanjang malam dan keesokan paginya, Nena harus menjemput Rio untuk menunjukkan tempat di mana dia akan tinggal. Dia membawanya ke sebuah kamar di mana dua petualang pemula sudah tinggal di sana, dan pria berambut coklat memperkenalkan dirinya sebagai Nils serta pria berambut pirang sebagai Ido. Mereka menyambut Rio di kamar mereka dan begitu Nena pergi, Nils mulai berbicara tentang betapa dia menyukai Nena. Ido menyuruhnya berhenti bermimpi tentang wanita yang di luar jangkauannya. Setelah itu, dia mulai mengobrol ringan dengan Rio tentang bagaimana kehidupan di penginapan guild. Tiba-tiba, Nena kembali ke kamar dengan seorang petualang baru yang baru saja terdaftar, yang dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Amon, dan keempat pemuda itu segera mulai akrab satu sama lain. Beberapa hari setelah itu, Rio dan Amon menyelesaikan kursus singkat tentang eksplorasi Dungeon, dan guru mereka memberitahu bahwa mereka akan memasuki lantai pertama Dungeon pada siang hari. Amon terlihat tegang menghadapi masuk ke Dungeon, tetapi Rio menyuruhnya untuk tenang karena jika dia tegang sekarang, dia akan kelelahan saat mereka sampai di Dungeon. Instruktur kemudian bertanya apakah ada yang punya pertanyaan, dan Rio bertanya apakah ada cara untuk melakukan perjalanan instan ke lantai yang sudah pernah mereka lewati. Sang instruktur terkesan dengan pertanyaan itu karena biasanya hanya petualang berpengalaman yang tahu tentang hal tersebut. Dia mengatakan bahwa ada beberapa Dungeon di selatan yang memiliki fitur untuk melakukan perjalanan instan antar titik perhentian, tetapi di Dungeon Lon tidak ada hal semacam itu. Setelah itu, instruktur memimpin semua murid menuju Dungeon yang berada di tengah kota. Dia menjelaskan bahwa kota ini sebenarnya dibangun mengelilingi Dungeon, dan setiap beberapa tahun, populasi monster di dalam Dungeon tiba-tiba meningkat, dan kadang-kadang para monster mencapai permukaan. Dia menjelaskan bahwa dinding-dinding di sekitar Dungeon melindungi warga sipil dari monster, tetapi kemudian meyakinkan para pemula bahwa saat ini tidak ada kemungkinan gelombang monster besar. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai pertama Dungeon, yang merupakan zona aman tanpa monster. Instruktur memberitahu semua orang bahwa mereka bebas menjelajahi lantai pertama, tetapi harus tetap dekat dengan pintu masuk. Rio dan Amon bekerja sama, dan segera Rio merasakan ada monster yang mendekat. Dia memberitahu Amon untuk menyerang monster itu sementara dia menahannya, dan pemuda itu dengan gugup menghunus pedangnya. Beberapa saat kemudian, seekor semut monster muncul dan Rio segera mengidentifikasinya sebagai semut prajurit dari buku yang pernah dia baca. Dia memberitahu Amon untuk menyerang leher monster itu sementara dia menghentikannya dengan tombak es. Rio benar-benar menjepit monster itu ke tanah dan Amon dengan mudah menebas lehernya, meraih pembunuhan pertamanya. Dia sangat gembira karenanya, dan Rio mengambil batu sihir semut itu sebagai trofi atas keberhasilan perburuan monster pertama mereka. Setelah itu, mereka makan malam bersama teman sekamar yang ingin merayakan perjalanan Dungeon pertama mereka, dan mereka cukup terkesan bahwa mereka berhasil mengalahkan seekor semut prajurit. Amon berkata bahwa dia hanya memberikan serangan terakhir dan Rio yang melakukan sebagian besar pekerjaan dengan menahan semut itu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Dungeon lagi besok, tetapi dia khawatir jika harus pergi sendirian. Rio menawarkan diri untuk ikut karena dia juga ingin menjelajahi Dungeon lebih jauh, sebab dia merasa aneh menemukan monster di lantai pertama padahal instruktur mengatakan bahwa tidak ada monster di sana. Ido menambahkan bahwa dia juga mendengar tentang semut prajurit yang akhir-akhir ini muncul di lantai kedua dan pertama, dan anak-anak lelaki itu kebingungan dengan penyebabnya. Tepat saat itu, Abel datang dan mengatakan bahwa itu karena semut prajurit bisa menggali jalan ke atas, dan anak-anak itu langsung panik melihat petualang paling terkenal di kota dari dekat. Namun Rio tetap bersikap belak-belakan seperti biasa terhadap temannya. Lalu Abel meminta anak-anak itu untuk menjaga Rio karena dia kurang akal sehat. Mills tiba-tiba berdiri tegak penuh hormat dan memperkenalkan dirinya kepada Abel, mengatakan bahwa dia adalah idolanya dan suatu hari ingin menjadi petualang terkenal seperti dirinya. Dia meminta untuk berjabat tangan, dan Abel menyanggupi sambil berkata agar dia bekerja keras tetapi memastikan bahwa bertahan hidup selalu menjadi prioritas utama.
Rio lalu bertanya kepada Abel apa yang dia lakukan di sini selarut ini, dan dia menjawab bahwa dia baru saja kembali dari misi terbarunya. Saat itu juga, kelompoknya datang dan para gadis marah karena dia datang ke sini alih-alih melapor kepada Master Guild. Dia mengatakan bahwa dia hanya sedang membimbing beberapa pemula yang butuh bantuan, tetapi Lin yang sombong menyuruh Warren, anak hilang Shaq, untuk membawanya pergi. Pria besar itu menggendong Abel di punggungnya sementara Abel berteriak-teriak seperti bayi. Kemudian Lin mulai menatap Rio dengan mata penuh rasa iri. Rio sedikit gugup dan bertanya apa yang dia inginkan. Tetapi kemudian Pendeta Leia menyuruhnya sadar kembali sebelum meminta maaf kepada Rio atas gangguan itu. Saat mereka pergi, Ido dan Mills mulai ngefanboy melihat mereka. Namun Rio tidak mengerti apa yang membuat mereka terkesan dengan kelompok orang-orang konyol itu. Sementara itu, Ria mengatakan kepada Lin bahwa tidak sopan menatap Rio, tetapi Lin menjawab bahwa dia hanya penasaran karena Abel terus membanggakan kemampuan sihir Rio. Ria mengakui bahwa dia juga penasaran. Tetapi Abel mengatakan bahwa mereka akan segera melihat kemampuan sejati Rio. Keesokan harinya, Rio dan Amon pergi ke Dungeon lagi. Dan kali ini, mereka menghadapi beberapa anjing monster sementara Rio menahannya dengan tombak es. Amon ternyata cukup tangkas sebagai pendekar pedang dan berhasil mengalahkan beberapa ekor. Saat mereka beristirahat setelah itu, Rio berkomentar bahwa gaya bertarung pedang Amon mengingatkannya pada Abel. Amon menjelaskan bahwa gurunya adalah seorang pria tua bernama Kira, yang mempelajari ilmu pedang dari sebuah sekolah besar di ibu kota. Rio berasumsi bahwa Abel pasti belajar dari sekolah yang sama, dan dia melihat potensi pada Amon untuk menjadi cukup kuat juga. Amon terkesan dengan pengetahuan Rio tentang seni pedang meskipun dia hanya seorang penyihir, dan Rio memberitahunya bahwa dia memang berlatih dengan seorang mentor tetapi kemudian mengembangkan gaya pedangnya sendiri. Dia kemudian berkomentar bahwa gaya Amon tampak sangat menguras tenaga tetapi juga sangat aman, dan dia hanya perlu melatih staminanya. Dia memberitahu Amon bahwa Abel dulu selalu berlatih bentuk pedangnya sebagai hal pertama di pagi hari selama perjalanan mereka, dan itu menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling berbakat pun harus bekerja keras. Amon merasa termotivasi setelah mendengar hal itu dan memutuskan untuk berlatih keras agar menjadi lebih kuat, dan Rio merasa senang dengan responnya. Keesokan harinya, Rio mengunjungi perpustakaan dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu yang dia bilang. Bagaimanapun, dia meminta pustakawan untuk menunjukkan bagian alkimia, dan pustakawan itu menuntunnya ke rak buku untuk para pemula. Namun, ada terlalu banyak pilihan hingga membuat Rio kewalahan. Jadi, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di luar. Tiba-tiba, kota menjadi gelap ketika terjadi gerhana matahari total dan Rio menatapnya tanpa pelindung mata seperti pamanku yang sekarang buta. Dan episode ini berakhir di sini. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Drama mendalam, kami hadir untuk mengisahkan narasi anime Indonesia, suara jiwa dalam cerita, dari kisah lama hingga yang baru, semua terangkum di sini untukmu.